Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran administrasi umum, yang mana minggu lalu kita telah mempelajari tentang materi bab 9 mengenai penataan tata ruang kerja, yang di dalamnya kita telah mempelajari pengertian tata ruang kerja, komponen apa saja yang diperlukan pada saat perencanaan tata ruang kerja, yang ketiga tujuan tata ruang kerja, manfaat ruang kerja, dan yang kelima prinsip serta asas tata ruang kerja. Jadi untuk mengingatkan kembali anak-anak ibu sekalian, ibu akan mengulas sedikit materi minggu lalu. Menurut Ida Nur Aida, dalam bukunya Manajemen Administrasi Perkantoran, tata ruang kerja adalah pengaturan tata ruang kerja beserta alat-alat serta perabotan kantor pada luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana dan prasarana bagi pegawai. Nah, adapun salah satu tujuan dari tata ruang kerja kantor itu adalah memberikan kenyamanan bagi para pegawainya. Dan adapun manfaatnya apa sih? Manfaat dari tata ruang kerja, manfaatnya salah satunya itu adalah meningkatkan produktivitas kerja para pegawai. Nah, selanjutnya ada asas-asas tata ruang kerja kantor. Yang pertama, ada asas jarak pendek. Contohnya, letak penataan antara satu meja dan meja lainnya harus berdekatan, jaraknya tidak boleh jauh. Itu asas jarak terpendek. Yang kedua, ada asas rangkaian kerja. Kalau asas rangkaian kerja ini, penataan ruang kerja kantor itu harus disesuaikan dengan keterkaitan pekerjaannya, sehingga pekerjaan antara satu divisi dan divisi lainnya cepat terselesaikan. Dan yang ketiga ada asas penggunaan seluruh ruangan kantor. Jadi tidak ada ruang kantor yang tidak digunakan sehingga tidak mubazir. Kemudian yang keempat ada asas integritas kegiatan, yang mana asas ini jadi penataan peralatannya harus disesuaikan dengan fungsi ruangnya. Contohnya, jika ruang rapat berarti peralatan yang kita tata di dalam ruangan tersebut harus sesuai dengan yang digunakan pada saat rapat. Yang selanjutnya ada asas perubahan susunan tempat kerja, dan yang terakhir ada asas keamanan dan kepuasan pegawai. Nah, itulah materi-materi yang kita pelajari minggu lalu. Ibu sekalian, jadi hari ini kita akan menyambung materi kita yang minggu lalu, yakni jenis tata ruang kantor. Nah, di sini kita akan belajar 4 jenis tata ruang kantor. Yang pertama, tata ruang kantor terbuka, tata ruang kantor tertutup, kemudian tata ruang kantor berhias dan berpanorama, dan yang terakhir tata ruang kantor gabungan. Nah, yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah tata ruang kantor tertutup. Tata ruang kantor tertutup adalah ruang untuk bekerja yang mana di dalamnya dipisah oleh tembok-tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Contohnya seperti ruangan direktur, ruangan manajer, dan ruangan bidang keuangan. Nah, ruangan tata kantor tertutup ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa aja sih? Kelebihannya adalah yang pertama, menjamin konsentrasi kerja pegawai. Yang kedua, menjamin pekerjaan yang bersifat rahasia. Yang ketiga, aktivitas pegawai tidak dapat terganggu karena terhindar dari kebisingan. Adapun kelemahannya, yang pertama, biaya pemeliharaannya lebih mahal. Yang kedua, pengawasannya sangat sulit dilakukan. Dan yang terakhir, hubungan antar pegawai sangat kurang erat. Nah, itulah tata ruang kerja tertutup. Contohnya seperti ini ya anak-anak gambarnya. Oke, selanjutnya yang kedua ada tata ruang kerja terbuka. Tata ruang kerja terbuka adalah ruangan yang cukup luas, yang di dalamnya terdapat banyak pegawai yang bekerja di dalam suatu ruangan tanpa adanya sekat atau pembatas yang bersifat permanen.
Adapun kelebihan dan kekurangan tata ruang terbuka ini, yang pertama kelebihannya, pengawasan mudah dilakukan. Kemudian biaya pemeliharaan sangat lebih murah dibandingkan tata ruang tertutup. Kemudian dia luas dan fleksibel. Kemudian kelemahannya apa sih? Kelemahannya yang pertama, munculnya kebisingan. Dan yang kedua, pekerjaan yang bersifat rahasia sangat sulit dilakukan. Nah, contohnya seperti ini ya anak-anak, gambarnya tata ruang terbuka. Oke, yang ketiga ada tata ruang kantor berhias dan berpanorama. Tata ruang ini berbentuk ruangan terbuka, yang mana di dalamnya ada meja dan kursi yang dikelompokkan sesuai fungsinya, serta dihiasi oleh taman dan dekorasi. Tujuannya untuk apa? Agar ruang kerja itu tampak seperti pemandangan alam. Jadi, kelebihan dari tata ruang kantor berhias dan berpanorama yang pertama, yaitu para pegawai lebih nyaman dan lebih betah bekerja. Yang kedua, mengurangi ketegangan saraf pegawai. Yang ketiga, menghindari terjadinya kebisingan. Adapun kelemahannya, yang pertama, biaya untuk membuat taman dan dekorasi itu lebih banyak mengeluarkan uang. Yang kedua, biaya pemeliharaannya pun lebih mahal. Dan yang ketiga, kita membutuhkan tenaga ahli yang tidak mudah dan tidak murah. Nah, ini ya anak-anak contohnya tata ruang berhias dan berpanorama. Selanjutnya yang terakhir itu ada tata ruang gabungan. Nah, tata ruang ini adalah gabungan antara tata ruang kantor terbuka, tata ruang kantor tertutup, dan tata ruang kantor berhias taman. Kegunaannya untuk apa tata ruang kantor ini? Kegunaannya untuk mengurangi semua kelemahan-kelemahan yang ada di 3 jenis tata ruang kantor tadi. Nah, inilah 4 jenis tata ruang kantor yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya, langkah apa aja sih yang kita lakukan sebelum kita menata ruang kantor? Langkah awal yang kita lakukan adalah kita harus mengetahui divisi-divisi apa saja yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, untuk apa? Untuk kita melihat mana sih keterkaitan kerja antara divisi satu dan divisi lainnya. Nah, maka dari itu, sifat kerja itu menjadi hal yang terpenting dalam penataan tata ruang kerja. Nah, adapun faktor-faktornya yang harus diperhatikan dalam penataan ruang kerja itu yang pertama, divisi yang dianggap penting itu harus diletakkan di dekat direktur. Yang kedua, divisi yang berkaitan dengan pelayanan publik itu harus kita letakkan di bagian depan perusahaan sehingga masyarakat yang ingin bertemu itu mudah menemuinya tanpa mengganggu divisi lain. Yang ketiga, divisi yang berkaitan dengan ketatausahaan itu harus kita taruh di tengah. Atau biasanya kalau misalnya kita ada 3 lantai nih, berarti tata usahanya kita taruh di lantai kedua. Yang keempat, divisi yang saling keterkaitan dengan divisi lainnya harus diletakkan di satu tempat. Atau biasanya kalau kantornya bertingkat, berarti harus diletakkan di satu lantai yang sama. Yang terakhir, divisi yang selalu menimbulkan kebisingan itu harus kita letakkan di bagian bawah atau jauh dari divisi yang membutuhkan konsentrasi kerja. Nah, itulah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menata ruang kerja kantor. Oke, anak-anak ibu. Nah, selanjutnya ada cara untuk menata ruang kantor. Jadi, untuk menciptakan ruangan kantor yang rapi, nyaman, enak dipandang, itu ada 5 R. Yang pertama, ringkas, kemudian rapi, kemudian rawat, resik, dan rileks. Yang pertama yang kita akan jelaskan adalah ringkas. Jadi biasanya di kota-kota besar yang banyak banget pegawainya itu biasanya menyediakan ruang kantor yang terbatas sehingga pegawai harus berpikir bagaimana caranya dia membuat ruangan kantor tersebut menjadi praktis. Contohnya, salah satu contohnya nih, letakkan berkas
yang memang harus diselesaikan hari ini di ruangan kantor. Tapi jangan letakkan berkas yang diselesaikan besok atau lusa itu di ruangan kantor. Nah, itu salah satu contohnya, agar berkas tersebut tidak tertumpuk lama-lama di kantor kita. Nah, yang kedua, rapi. Agar ruangan rapi, itu harus ada namanya pengelompokan barang-barang. Jadi, kita harus punya meja kursi untuk tamu, meja kursi untuk pekerjaan kita, terus peletakan berkas itu di mana, dan diingat, ketika kita ingin menata barang-barang besar dan barang-barang kecil, kita harus meletakkan barang-barang besar dulu di depan, kemudian barang-barang kecil. Nah, selanjutnya ada rawat. Kita harus merawat atau memelihara seluruh barang yang ada di dalam ruangan kantor. Untuk apa? Agar kita bisa menggunakannya jangka panjang. Keempat, ada resik. Resik itu kepanjangan dari rapi, bersih, dan enak dipandang. Ruangan kantor jika ingin rapi, bersih, dan enak dipandang, maka kita harus memeliharanya dan menjaga kebersihannya. Dan yang terakhir ada rileks. Jadi, menurut aturan pemerintah, pegawai itu bekerja dalam sehari itu rata-rata hanya 8 jam. Nah, agar pegawai itu dapat bekerja dengan baik, maka mereka membutuhkan tata ruang kerja dan suasana kerja yang nyaman, rapi, dan bersih. Dan semua itu harus dilakukan, kita bersama-sama harus menjaga kebersihan itu. Nah, materi bab ini sampai di sini dulu. Akhir kata, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.